Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Mandasari dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 023 dengan NIM 234130779 dengan dosen pengampu Ibu Ervina SPMSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Echinodermata. Nah, Echinodermata itu adalah sebuah filum hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut. Echinodermata diperkirakan mencakup 7.000 spesies yang masih hidup. Terus hingga menjadikannya filum terbesar. Hewan ini banyak dijumpai di perairan laut Indonesia. Keberadaannya dipengaruhi oleh ekosistem terumbu karang sebagai tempat habitatnya. Terus, Echinodermata adalah hewan yang berkulit duri yang tinggal di laut dan tidak termasuk dalam kategori ikan. Tubuh hewan Echinodermata berbentuk simetris radial. Di tengah tubuhnya hewan ini terdapat mulut. Echinodermata bergerak dengan lambat dan tidak ada yang hidup sebagai parasit, meski ada juga yang hidup dengan cara menempel. Echinodermata juga dikenal sebagai detritus perairan karena Echinodermata memakan sampah organik, sehingga Echinodermata juga berperan sebagai komponen dalam rantai makanan. Terus rantai makanan yang ada di laut. Terus Echinodermata juga berperan sebagai pendaur ulang nutrien dalam material organik di dasar perairan pada jaring-jaring makanan. Echinodermata juga memiliki peran sebagai pemakan daging, pemakan tumbuhan, pemakan segala maupun pemakan detritus atau bangkai di perairan. Tidak hanya itu, filum Echinodermata juga dikenal sebagai makanan lezat dan sebagai souvenir pada perdagangan hias akuarium. Terus selanjutnya itu ada ciri-ciri Echinodermata. Yang pertama itu tubuhnya terdiri atas 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Terus yang kedua, punya rongga tubuh yang sempurna. Terus yang ketiga, selom pada Echinodermata dibatasi oleh periosteum bersila. Terus yang keempat, berbentuk simetris bilateral jika masih larva, tetapi saat dewasa bentuknya simetris. Terus yang keempat, tidak memiliki kepala dan tubuh dalam sumbu oral. Terus yang kelima, mulutnya ada di sisi ventral dan anus di sisi dorsal. Dan yang keenam, memiliki endoskeleton dari osikel berkapur. Yang ketujuh, bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung berbentuk kecil untuk mengisap. Yang ke-8, memiliki sistem pencernaan sempurna. Yang ke-9, tidak memiliki sistem ekskresi. Terus yang ke-10, perkembangbiakan secara seksual. Echinodermata memiliki 5 kelas utama. Yang pertama itu ada timun laut atau teripang. Nah, hewan ini memiliki kulit berduri berbentuk radial simetris dan mempunyai kaki tabung yang digunakan untuk memakan dan bergerak. Teripang atau terepang adalah istilah hewan invertebrata ketimun laut dari kelas Holothuroidea yang mempunyai bentuk tubuh silindris memanjang, tersebar luas di perairan laut melalui dari zona pasang surut terendah sampai laut dalam. Terus yang kedua,
Terus yang kedua yaitu ada morfologi bintang laut. Nah, Asteroidea ini merupakan spesies Echinodermata yang paling banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1.600 spesies. Terus tubuh Asteroidea memiliki duri tumpul dan pendek. Duri tersebut ada yang termodifikasi menjadi seperti catut yang disebut pedicellaria. Fungsi pedicellaria adalah untuk menangkap makanan serta melindungi permukaan tubuh dari kotoran. Pada bagian tubuh dengan mulut disebut sebagai bagian oral, sedangkan bagian tubuh dengan lubang anus disebut sebagai oboral. Pada hewan ini, kaki ambulakral selain untuk bergerak juga untuk alat penghisap sehingga dapat melekat kuat pada suatu dasar. Terus yang ketiga itu ada morfologi babi laut. Babi laut adalah hewan avertebrata laut. Para ahli mengelompokkan organisme ini dalam filum Echinodermata. Di perairan Indonesia terdapat sekitar 84 jenis bulu babi. Organisme ini memiliki beragam fungsi. Sebagian dapat berfungsi sebagai bahan pangan dan ada juga yang berguna dalam ekologi, ekonomi, dan sifat racun. Sebagian lain berfungsi sebagai organisme modal untuk pengobatan penyakit pada manusia dan digunakan sebagai hewan hias. Terus yang ketiga itu ada morfologi bintang mengular. Hewan jenis ini tubuhnya memiliki 5 lengan panjang. 5 tangan ini juga bisa digerakkan sehingga menyerupai bentuk ular. Oleh karena itu, sering disebut sebagai bintang ular. Mulut terdapat oral. Hewan ini mempunyai anus sehingga sisa makanan atau kotorannya dikeluarkan dengan cara dimuntahkan melalui mulut. Terus di laut dangkal atau di dalam biasanya bersembunyi di sekitar batu karang, rumput laut, atau menguburkan dirinya di lumpur atau pasir. Terus air makanannya adalah udang, karang, atau serpihan organisme lain atau sampah laut. Terus yang kelima itu ada Echinodermata, lilin laut atau bakun laut. Lili laut atau bakung laut adalah suatu kelas bintang laut yang berbentuk seperti lili. Nama ini diambil dari bahasa Yunani yaitu krinon yang berarti lili dan eidos yang berarti berbentuk. Mereka bisa hidup di perairan dangkal atau kedalaman sampai 6.000 meter. Lili laut dewasa akan menempel di dasar laut dengan menancapkan tangkainya. Terus yang selanjutnya itu adalah habitat. Habitat hewan ini adalah pantai dan laut sampai kedalaman 366 meter. Bertindak sebagai pemakan sampah-sampah laut, Echinodermata menyebar hampir di semua lingkungan laut. Mereka mencapai keragaman tertinggi di lingkungan terumbu karang dan juga pantai dangkal. Kelimpahan Echinodermata di laut dalam paling banyak. Hampir semua Echinodermata adalah bentik-bentik, yaitu hewan yang hidup di dasar laut. Terus yaitu ada peranannya. Peranan Echinodermata yaitu adalah sebagai peranan Echinodermata adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai pembersih limbah dan sampah. Mempunyai peranan pada ekosistem lamun sebagai jaringan makanan, sebagai herbivora, karnivora, omnivora, atau sebagai pemakan detritus. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.